Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riko Abdul Toriki ingin memenuhi tugas akhir atau final test terkait mata kuliah Media Pembelajaran Fikih MT SMA yang ditujukan kepada Bapak dosen Muhammad Ramli tentang media model. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik saja? Alhamdulillah baik saja. Baik, kan minggu lalu kita sudah belajar terkait mengenai najis dan macam-macamnya serta cara mensucikannya. Jadi, hari ini kita akan langsung mempraktekannya tentang bagaimana itu tata cara mensucikan najis tersebut melalui media model yang Bapak buat, yaitu nanti adalah boneka ini. Ya, kita ulang sedikit terkait tentang najis itu. Nah, najis itu kan adalah kotoran, dan istilahnya itu adalah sebuah benda yang kotor yang mencegah sahnya sholat atau ibadah lainnya. Nah, seperti itu kan. Najis itu kan ada 3 jenis, yaitu najis mukafafah atau najis ringan, habis itu ada najis mutawasitah atau najis yang sedang, dan yang ketiga yaitu ada najis mughaladzah, yaitu najis yang berat. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu tentang najis mukafafah. Najis mukafafah itu adalah najis yang ringan. Seperti contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu dari ibunya. Cara mensucikan najis tersebut ialah cukup mudah, yaitu seandainya ini adalah bayi tersebut atau pakaiannya, lalu kita mempunyai air, cukup kita percikan 3 kali. 1, 2, 3. Kalau dianggap kurang bersih, bisa sampai 7 kali, supaya nanti benar-benar bersih dan tidak ada najis yang tadi. Setelah itu nanti bisa dilap. Nah, itu untuk najis ringan, najis mukafafah. Ingat seperti itu ya anak-anak, cukup mudah karena najis tersebut najis yang sangat ringan. Dan najis tersebut kenapa ringan? Karena tadi kan bahwasanya air kencing bayi yang bayi tersebut belum makan apa-apa. Selanjutnya yang kedua itu adalah ada najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini yaitu hukumnya najis sedang. Kenapa disebut najis sedang? Karena najis ini adalah seperti bangkai binatang yang berdarah sewaktu hidupnya, ada darah, nanah, muntah, kotoran manusia, binatang, atau komar. Cara mensucikan najis ini ada 2. Karena najis mutawasitah ini atau najis sedang ini adalah ada yang bisa kita lihat dengan kasat mata dan ada juga yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Yang pertama yaitu najis hukmiyah atau najis yang diyakini tidak nyata wujudnya atau tidak terlihat. Contohnya seperti kencing orang dewasa. Nah, kencing orang dewasa itu kan biasanya menciprat atau menetes ke celana-celana, dan kita pun tidak bisa melihat dengan kasat mata karena hal tersebut cair bentuknya, tidak bisa dilihat. Cara membersihkan najis tersebut yaitu dengan kita membersihkan atau mengalirkan di najis tersebut. Seandainya kan di kaki, di celana kaki. Habis itu kita bisa mengalirkan air. Contohnya ya, bisa mengalirkan air
sampai sampai kain tersebut terasa bersih, tidak berbau, dan tidak terasa najis. Nah, bisa kita bersihkan di celana kita sampai bersih supaya nanti sholat bisa sah. Selanjutnya, najis yang kedua dari najis mutawasitah itu ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu sama saja juga najis sedang. Namun najis ainiyah ini terlihat bentuknya. Seandainya di celana kita tadi terdapat sebuah kotoran seperti kotoran ayam, lalu cara membersihkannya itu sama seperti tadi. Kita bersihkan najisnya, habis itu bisa kita alirkan dengan air sampai benar-benar bersih, tidak berbau, tidak ada bentuk atau wujud dari kotoran tersebut, sampai benar-benar bersih. Yang ketiga yaitu adalah najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu adalah najis yang berat. Dan najis berat ini biasanya bersumber dari anjing atau babi. Cara mensucikan najis berat ini ada beberapa tahapan. Tahapannya yaitu bisa sampai 7 kali dalam pencuciannya. Contohnya, ketika tangan ini terkena anjing atau babi, ini kita basuh sampai 7 kali. Bisa yang ketiga kali, 3 kali awal itu menggunakan sabun, habis itu yang ketiga kali menggunakan air bersih, dan yang terakhir tetap menggunakan air bersih. Bisa juga kita menggunakan tanah. Nah, ketika menggunakan tanah pun seperti itu. 3 kali kita mencari tanah yang bersih. Misalkan gini. Habis itu cari tanah lagi sampai 7 kali. Supaya kenapa? Berpindah-pindah tempat supaya najis tersebut benar-benar hilang. Nah, seperti itu. Mungkin ini cukup dulu. Begitu dulu yang dapat Bapak sampaikan terkait media model tentang najis dan tata cara membersihkannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Nanti kita bisa lanjut lagi. Apabila ada pertanyaan, bisa tanya lagi sama Bapak nanti. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramli.